Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati beliau Ustadz Khalid Masyhari yang pada malam ini akan menjadi narasumber pada kesempatan ngopi edisi 18. Yang saya hormati para pemirsa MAJT TV, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara ngopi ngaji online perkara Islam. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita, cinta kita, selawat-selawat kita senantiasa menjadikan wasilah kita kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ngopi edisi 18 kali ini kita akan mengangkat tema tentang menjaga keluarga dunia akhirat. Nah, seperti apa kita bisa menjaga keluarga dunia akhirat? Ini sudah bersama kita beliau Ustadz Khalid yang nanti akan menyampaikan bagaimana kita untuk bisa menjaga keluarga juga selamat di dunia dan selamat di akhirat, karena saat ini zaman sudah semakin berkembang, sudah modern, tetapi terkadang banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali masalah-masalah yang mungkin kita hadapi dan bisa menjadikan polemik di dalam sebuah keluarga. Maka untuk itu langsung saja kepada beliau Bapak Ustadz Khalid, waktu dan sepenuhnya kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para pemirsa MAJT TV yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa, ngaji, ngopi, ngobrol perkara Islam. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, Mas Anis, kita nanti akan berbincang tentang menjaga keluarga dunia akhirat. Jadi nanti kita akan sedikit mengupas yang pertama, keluarga itu sebenarnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana caranya supaya kita itu bisa selamat dunia akhirat. Kira-kira prolog awalnya saya di situ, Mas Anis. Berarti bagaimana itu keluarga itu juga tidak hanya selamat di dunia, tapi juga kelak di akhirat juga bisa selamat, betul tadi? Betul. Nah, kita nanti akan mulai sebenarnya tema ini itu saya ambil dari satu kisah, Mas Anis. Satu kisah yang ada di dalam surat Hud. Ini kaitannya dengan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam beserta anaknya itu. Jadi nanti lewat ini itu sebenarnya kita nanti akan menemukan pengertian baru, Mas Anis. Pengertian baru tentang keluarga. Karena sepanjang yang saya tahu, mungkin ini juga banyak dialami oleh banyak orang itu, bahwa yang dimaksud keluarga itu biasanya kalau ada aliran darah. Ini pengertian yang jamak kita maklumi, Mas. Kalau ada nasab, betul tadi?
Betul. Jadi kalau misalnya nyuwun sewu, bapaknya Pak Anies dan ibunya Pak Anies kemudian melahirkan Mas Anies, itu nanti baru itu dianggap keluarga. Nah, lazimnya seperti itu tadi. Lazimnya seperti itu. Maka nanti kita akan temukan di sini satu pengertian baru tentang keluarga, bahwa ternyata keluarga itu tidak hanya seperti itu. Tidak hanya sekedar nasab saja. Tidak hanya sekedar nasab itu. Makanya nanti kalau kita akan sampai kepada amaliyah orang-orang Nahdlatul Ulama itu, nanti kita akan pelajari dari kisah ini. Kita bisa mulai mungkin ya Mas. Monggo. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu kisahnya sudah jamak kita ketahui bahwa ada sebuah peristiwa besar di sana yang banjir bandang. Banjir bandang tadi. Banjir bandang itu. Nah, di sini itu disebutkan di ayat 42 ya Mas Anies. Surat Hud ini Mas Anies. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi ini pada awalnya kapal itu sudah mulai berjalan di tengah-tengah ombak yang di sini diilustrasikan oleh orang seperti jibal. Jibal itu artinya gunung. Seperti gunung. Berarti jenengan bisa membayangkan ombaknya seperti gunung itu berapa berarti meter ombak itu? Besar banget itu. Sangat besar sekali itu ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Wanada Nuhun ibnahu. Kemudian Nuh itu memanggil anak laki-lakinya. Ibnahu, anak lakinya yang kita tahu bahwa anak laki-lakinya itu adalah Kan'an. Fi ma'zilin, di tempat yang sangat jauh. Jadi ini saya bisa mengartikan begini Mas Anies, meskipun anak salah, ini bahasanya begitu ya. Jadi Kan'an itu kan sudah dianggap salah, dianggap nggak mau mengikuti, tapi ini kasih sayang orang tua, meskipun salah itu masih tetap dirangkul. Nah, kita juga bisa punya pelajaran lewat ini. Kalau misalnya anak salah saya sedikit atau gimana, itu kita tetap harus merangkul. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh di sana? Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah kamu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu seperti orang-orang kafir. Jadi ayahnya masih memanggil. Jadi tidak salah kalau hari ini misalnya kalau ada anak-anak kita yang salah, kita tetap harus merangkulnya, kita harus menasihatinya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kemudian dijawab oleh anaknya, Mas? Qala sa'awi ila jabali ya'sumuni minal ma. Qala, siapa tadi? Kan'an berkata, sa'awi, saya akan berlindung ila jabalin, kepada sebuah gunung, ya'simuni minal ma, yang bisa melindungi aku dari air bah itu. Dari air banjir itu, dari banjir itu. Jadi Kan'an menjawab panggilan ayahnya itu dengan kalimat qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku tak naik ke gunung saja biar selamat. Ini pelajarannya apa, Mas Anies? Jadi orang ini pelajarannya adalah hanya sekedar menggunakan logika. Jadi logikanya kalau air itu kan mengalir ke bawah. Jadi kalau misalnya kok Banyumanik banjir, berarti Telogosari kelep. Nah, orang Telogosari mau naik ke Banyumanik. Itu logika nalar itu. Nah, itu logika nalar. Nah, apa yang dikatakan oleh Kan'an itu seperti itu, Mas. Sangat logis sekali tadi. Logis sekali. Dan dia hanya berbicara hitam di atas putih. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan. Lanjutan ayatnya, qala la asimal yaum min amrillah illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian Nabi Nuhnya menjawab, hari ini tidak ada yang bisa melindungi kamu. Jadi nanti kan pada akhirnya air bah itu tetap sampai kepada
gunung itu, dan kemudian Kan'an tetap tenggelam di situ. Bahkan ini yang gunung bisa tenggelam. gunung bisa tenggelam. Ini tadi yang saya katakan, kalau orang hanya berpikir hanya dengan menggunakan logika, tidak bisa, Mas Anis. Berarti harus ada iman yang harus ditanamkan. Iman harus ditanamkan. Jadi misalnya tadi kita ngobrol, misalnya kalau nikah bagaimana saya keluarga saya, kehidupan saya, itu berarti orang itu hanya sekedar menggunakan logika saja. Hanya berpikir saja tadi ya. Berpikir logika hitam di atas putih. Padahal banyak sekali ayat-ayat Allah misalnya yang mengatakan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ya, aku sudah sediakan sumber kehidupan di situ dan sedikit orang yang bersyukur. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jika kamu fakir maka Allah akan memberikan kekayaan itu. Ini yang harus kita tekankan kepada para remaja atau yang mau nikah jangan hanya berpikir logika logis saja, seperti yang dilakukan oleh Kan'an. Jadi Kan'an berpikir hanya sekedar berpikir logika. Pikirnya itu banjir bisa selamat dari banjir tapi malah tenggelam tadi ya. Iya. Jadi meskipun air itu logikanya ke bawah, tapi kalau Allah sudah menghendaki itu ya sampai gunung pun bisa diterjang banjir. Makanya pelajarannya adalah apa? Pelajarannya adalah jangan sekali-kali hidup hanya sekedar menggunakan logika. Saya boleh cerita sedikit ya Mas Anis? Monggo. Jadi begini Mas Anis, saya itu kan dulu seorang karyawan gitu, karyawan yang pengen sekali bisa ibadah haji. Ya, sampai saya buat kencelengan itu, saya tulisi tabungan haji, saya isi misalnya dapat 10.000 tak kasih 10.000 dan sebagainya. Sampai kalau saya misalnya doa atau di khutbah dan sebagainya, saya sampai nangis itu saking kepinginnya. Itu kalau saya ngukur dengan gaji saya, dengan penghasilan saya, maka saya tidak akan bisa pergi ke Mekah sana. Secara logika nggak akan mungkin bisa pergi ke Mekah ya? Betul, secara logika seperti ini tadi nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya sudah mulai mengumpulkan itu, kemudian saya tabung di bank itu dengan saat itu saya hanya mendapatkan 3,5 juta Mas Anis dulu. Saya masukkan ke bank, saya tulisi tabungan haji memang. Terus saya tanya kepada mbaknya, Mbak, kalau saya nabung ini kira-kira berapa tahun? Ya 2 tahun Bapak nanti bisa berangkat. Saya mikir, kalau 2 tahun berangkat berarti kalau saya baru 3,5, saya harus nabung berapa tiap bulan? Kurang banyak tadi itu ya? Sangat banyak dan sangat tidak mungkin secara logika. Apa yang terjadi ketika saya nabung baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan Mas Anis? Itu tiba-tiba ada datang orang ke rumah. Datang orang ke rumah kemudian menyatakan, Pak Ustadz ini ada 1 tiket untuk panjenengan melaksanakan umroh. Jadi di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Nah itu tadi yang saya katakan, yang dikatakan Mbak teller bank itu saya harus 2 tahun bisa ke Mekah, terlepas dari itu ibadah haji atau umroh. Ternyata saya dipercepat oleh Allah dengan 3 bulan setelah saya masukkan tabungan itu, saya bisa pergi ke Mekah. Pergi umroh tahun 2010 itu tadi. Itu yang ingin saya katakan. Jangan sekali-kali kita hidup hanya sekedar menggunakan logika saja. Nggak akan ketemu. Tapi kebanyakan hari ini itu kan banyak itu, apalagi anak muda ini, yang diunggulkan hanya logikanya saja. Nah makanya ini kalau ini kita berkaca kepada ini, kita dilarang. Jawaban yang sangat logis itu tadi untuk menggambarkan kamu tidak bisa berpikir secara logika hidup ini. Matematika tidak akan cukup. Sa'awi ila jabal ya'si minal ma' itu jawaban logis. Jawaban kalau saya dapat uang 1 juta berarti aku raiso nyangoni anakku sekolah, mangane piye, bayar listrik ke mana, itu nggak bisa itu. Nah itu yang dilakukan oleh Kan'an tadi. Tetap tenggelam, logika tetap tenggelam.
Lalu bagaimana Tat? Biar ini loga tetap artinya nggak monoton kita terus logis saja, tapi juga harus ada lain yang harus kita dalami, harus kita masukkan ke dalam diri kita. Itu apa Tat? Selain tadi logika itu Tat? Iya, kalau saya pikir logika boleh. Boleh nggak? Boleh. Anda berhitung boleh. Tapi jangan menafikan kekuasaan Allah. Ya. Berarti imannya juga harus seimbang, Tat? Iya, harus ditambah terus. Kalau saya tadi saya sampaikan, kalau saya nabung 3,5 juta harus 2 tahun berangkat, itu kan logisnya. Nyatanya saya 3 bulan bisa berangkat. Nah, yang saya maksud logika itu apa? Harus dikedepankan boleh. Itu ya nabung tadi. Makanya saya ingat dengan perkataan guru saya, Pak Yai Ishak almarhum di Meranggen itu. Itu beliau kalau bertanya, kamu pengen naik haji? Pengen. Terus beliau tanya lagi, yang kamu lakukan apa? Saya belum melakukan apa-apa. Berarti kamu belum pengen. Jadi kalau kamu pengen haji, maka kamu lakukan, actionnya apa? Tolak ukurnya tuh bagaimana kita bisa action itu saja. Iya, kalau ingin saja tapi nggak ada gerakan sama saja tadi. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya hari ini ada teman-teman yang mengatakan begini, aku orang untuk jodoh misalnya, begitu. Iya, itu banyak. Pertama, doanya belum. Doanya belum. Kedua, ikhtiarnya tidak. Ya, jodohnya di mana gitu. Cuman ingin saja tapi nggak ada actionnya. Jadi kemudian Pak Yai saya mengatakan itu tadi, kalau kamu pengen haji, action, nabung. Itu yang saya lakukan. Nah kalau kamu sudah action, Allah kalau mau nambali kamu gampang Mas Hanif. Kalau mau memberikan, artinya apa ya, inayahnya, bantuannya itu menjadi gampang. Lah kamu belum apa-apa kok, terus langsung minta naik haji, bisa. Nah, sampai pada akhirnya kalau saya boleh cerita sedikit lagi, itu uang yang tadi saya kumpulkan itu tadi, kemudian sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi tabungan haji. Padahal saya sudah ke sana. Berarti itu malah yang tadi yang ditabung malah justru malah masih tetap utuh itu di bank ya? Masih utuh di bank dan sekarang sudah mendapatkan porsi itu, Mas Hanis. Luar biasa sekali tadi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Saya tidak mau bicara dalam melakukan hidup itu adalah selalu memakai logika terus, Mas Hanis. Lalu gimana, Tat? Biar ini seimbang, Tat, antara logika dengan iman ini seimbang dan tidak berat sebelah. Kan hari ini kan kalau kita ngomong zaman berkembang modern kan banyak sekali manusia yang logis, yang logika itu kan. Kadang imannya itu malah cenderung malah berkurang. Lah artinya kalau kita mau membangun keluarga itu kalau hanya sebatas materi saja, logika saja tapi nggak dibangun keimanan, apakah nanti bisa selamat dunia akhirat? Nah itu saya kira kita awali dari komitmen masing-masing. Komitmen masing-masing. Ya, jadi komitmen keagamaan itu harus dibangun sejak awal. Sejak awal. Jadi misalnya kenal seseorang, terus kemudian mau melangkah ke jenjang perkawinan, tentunya pemahaman keimanan dan keagamaannya itu harus dimulai sejak awal. Sejak awal. Berarti harus ada apa ya, kesepakatan di awal tadi ya? Kesepakatan di awal harus bahwa ke depan kita itu mau membangun keluarga yang seperti apa kan gitu. Kalau pengen bangun keluarga yang selamat dunia akhirat ya harus tahu bagaimana kita melangkah ke situ kan gitu. Betul. Nah yang kedua tentunya kembali lagi karena Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan, juga sumber keimanan, mestinya kajian-kajian yang seperti ini saya kira ini sangat bermanfaat. Jadi kembalilah lagi kepada, ya kalau bahasa jenengan hari ini yang ngopi itu, ngobrol perkara Islam itu supaya di masing-masing diketahui. Kalau kita tidak membicarakan ini, saya pikir ya mungkin ayat ini tidak diketahui, Mas. Tapi dengan adanya MAJT TV, kemudian ada Mas Anies, ada teman-teman itu, kita jadi belajar bahwa oh ternyata
surat Hud itu yang kisahnya salah satu kesimpulannya bahwa kehidupan itu tidak boleh hanya sekedar menggunakan logika saja. Saya kira banyak kisah-kisah yang bisa kita petik, kemudian lewat apapun ya hari ini, bahwa ada seorang profesor misalnya yang dia tidak bisa membayangkan dulu seorang desa, ya, ada desa mungkin, wah, caranya wong desa lah gitu. Tapi bisa menjadi seorang profesor doktor. Ya, kita nggak tahu juga misalnya kalau di TV sekarang, ya kan kita nggak tahu Tukul itu dulu dari mana itu ya. Tapi sekarang bisa seperti itu. Apakah mereka tahu? Tidak. Tidak tahu nasib kita masing-masing. Nah, penekanannya kalau kita ingin selamat dalam kehidupan dunia, dunia akhirat, ya salah satunya itu tadi, jangan hanya sekedar menggunakan logika di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi iman juga harus dipertebal tadi. Iman harus dipertebal. Kalau jenengan hanya kerja toh, istilahnya ibadah nggak pernah, ya sekarang akan kering juga. Atau jenengan sebaliknya, ibadah terus kerja yang tidak, ya tidak bisa. Dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang. Tadi kan di awal jenengan menyampaikan bahwa keluarga itu tidak hanya sebatas hubungan darah atau nasab, dengan tadi korelasinya dengan tadi pembahasan kita apa, Tat? Oh ya, masih ada lanjutannya ya? Oh, ngaten nggih. Oke. Masih ada waktunya ya? Masih. Oke. Nah, ini yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya nilai dalam sebuah keluarga itu tidak ditentukan oleh darah, Mas Anis. Yang saya katakan tadi, kalau bapak ibunya Mas Anis melahirkan jenengan, kemudian jenengan itu menjadi anaknya, itu berarti jenengan keluarga, itu tidak. Nah, kita akan temukan satu yang baru lagi di sini, selain tadi hidup jangan sekedar menggunakan logika. Ini di sini dikatakan begini. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi innabni min ahli. Ini artinya ketika Kan'an sudah tenggelam, ya, itu kemudian Nuh, kalau sekarang bahasanya mungkin wadul ya. Wadul itu apa ya, Mas Anis ya? Melaporkan atau gimana? Wadul melaporkan atau curhat lah kalau sekarang curhat itu. Kemudian curhatnya kepada Allah ini. Nah, ini juga pelajaran, kalau kita curhat ya curhat kepada Allah, jangan kepada siapa-siapa. Faqala, kemudian Nuh berkata kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, innabni min ahli. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Walaupun sudah tenggelam, tapi sudah masih mengakui bahwa dia itu anak. Ya, ini nanti yang akan saya sampaikan jawaban Allah terhadap keluh kesah si siapa tadi, si Nuh kayak apa. Jadi Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, Kan'an itu anakku, dan itu adalah keluargaku. Ya, tadi berarti ya ini yang saya sampaikan tadi, Mas Anis, bapak ibunya adalah keluarga. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, dan janjimu itu adalah pasti dan engkau maha bijaksana. Ini yang saya maksud, bahwa ayat 46 surat Hud itu jawaban Allah yang saya katakan bahwa sebenarnya keluarga itu tidak hanya sekedar pertalian darah. Jawaban Allah gimana, Mas Anis? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anak laki-lakimu itu, Kan'an itu, bukan termasuk keluargamu. Laisa min ahli. Laisa min ahli. Padahal itu anaknya Nuh. Secara biologis anaknya Secara Nuh. biologis anaknya Nuh. Tapi Allah mengatakan itu bukan keluargamu. Jadi Nabi Nuh punya istri, namanya siapa malah? Tahu enggak, Mas? Nabi, istrinya Nabi. Istrinya Nabi Nuh. Bunuh ya. Malah bunuh. Bunuh ya. Sing gampang itu. Nggih. Ya. Istri Nabi Nuh itu punya anak Kan'an itu nggih. Kan'an itu harusnya kan anaknya, karena Nabi Nuh tadi sudah mengatakan bahwa itu keluargaku, ya Allah. Itu anak laki-lakiku, itu darah dagingku. Tapi Allah menjawab, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya
Nuh itu bukan keluargamu. Berarti Kan'an itu ya? Kan'an itu berarti bukan keluargamu. Ini bisa kita catat Mas, bahwa innahu amalun ghairu sholeh. Jadi kalau seseorang itu nilai dan value-nya tidak sama, itu berarti bukan keluarga. Walaupun masih satu nasab. Ya, walaupun masih biologisnya sama. Tapi Misalnya ada AB, nggih. punya anak C, tapi C-nya itu kalau imannya tidak sama dengan AB, itu bukan keluarga. Ini yang saya katakan bahwa keluarga itu tidak hanya sekedar biologis, tapi harus iman dan value-nya sama. Nah, ini yang penting kita maka pesannya ayat ini menurut saya Mas Hanis, kita harus menjaga keimanan anak-anak kita. Karena kalau tidak, itu mungkin hanya jadi keluarga dunia saja, akhirnya tidak. Oh, ngoten. Nah, ini yang saya katakan, menjaga keluarga dunia akhirat itu adalah maksudnya adalah Bagaimana di itu? dunia itu kita sama, nggih. imannya sama, Islamnya sama, di akhirat juga nanti kita akan ketemu. Menarik sekali, Tat. Tapi ini, Tat, sebelum kita lanjutkan, mungkin ini ada jeda iklan untuk monggo untuk kita. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan.
Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi, Ngaji Online Perkara Islam. Nah, tadi menarik sekali sudah disampaikan Ustadz Khalid bagaimana kita bisa menjadi keluarga di dunia, juga keluarga di akhirat kan gitu. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjaga iman di dunia juga sama, kemudian nanti juga bisa ketemu di akhirat. Nah ini tadi disampaikan bahwa jenengan menyampaikan kadang ada satu keluarga, satu nasab, satu darah, tetapi kelak di akhirat juga tidak bersama karena tadi imannya berbeda. Apakah di dunia itu masih banyak hal seperti itu, Tat? Artinya masih ada yang sedarah tapi kelak tidak ketemu, itu apakah ada, Tat? Oke, terima kasih Mas Anis ya. Ini tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau value-nya tidak sama, imannya tidak sama, maka pasti dalam bahasa Al-Quran tadi tidak dikatakan keluarganya, meskipun secara biologis itu adalah dia keluarga secara biologis. Nah, padahal tema kita hari ini kan bagaimana kita bisa menjaga tidak hanya di dunia saja keluarga itu, tapi sampai di akhirat itu. Maka di dalam Al-Quran itu di surat Tahrim ayat 6 kalau tidak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, anfusakum, wa ahlikum, kemudian keluargamu. Ini sama kalimat ahli itu sama dengan tadi yang dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya itu bukan keluargamu sama. Maka ini perintah surat At-Tahrim supaya saya dan semuanya itu bisa menjaga keluarganya masing-masing. Nah, di ayat ini saya pahami Mas Anis bahwa kalau kita bisa menjaga keluarga, salah satu caranya yang pertama adalah diri kita sendiri. Dalam arti pengertian diri kita sendiri adalah kalau kita menjadi kepala keluarga, maka kita harus menjadi contoh dulu. Menjadi tauladan dulu tadi ya. Menjadi tauladan sebelum Anda akan menjaga orang lain. Jadi kalau Anda tidak bisa menjadi contoh untuk keluarga, ya Anda tidak akan bisa diikuti oleh warganya. Misalnya anaknya, istrinya. Ini kalau dibahasakan Jawa ya gitu, kita lebih mengenal istilah jargoni misalnya. Iso ngajar ora iso nglakoni. Misalnya bapaknya atau ibunya sana perintah ke masjid, sholat di masjid gitu. Tapi ternyata bapaknya malah mainan HP sendiri. Ibunya nonton TV. Ini berarti nggak bisa apa ya? Nggak bisa menjadi keluarga, nggak bisa menjadi contoh keluarga. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bisa menjadi keluarga dunia akhirat, itu harus pertama tadi memberikan contoh. Ya, kemudian baru perintah yang lain. Nah, ini yang saya pahami ini yang saya dengar dari para guru juga itu, bahwa kenapa Rasulullah kok berhasil di dalam berdakwah, Mas Anis? Itu karena beliau memberi contoh terlebih dahulu. Jadi sudah selesai dengan dirinya sendiri dulu tadi. Dirinya sendiri sudah selesai, baru baru perintah kepada orang lain. Misalnya hadis yang sangat populer itu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat saya. Coba jenengan perhatikan redaksinya ya. Perhatikan redaksinya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat sholat saya. Itu Rasulullah sudah sholat apa belum? Sampun. Ya, nah itu yang saya katakan bahwa kalau kita ingin berdakwah, kita ingin berhasil, maka diri kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Jangan tadi jargonnya jangan seperti itu ya. Jangan, tidak bisa seperti itu. Sehingga kita disindir oleh ayat Quran.
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu perintah orang lain dengan kebaikan, sementara diri kamu dilupakan sendiri? Itu yang di dalam bahasa kita disebut dengan istilah jargoni itu tadi. Jadi ngisi gendonge wong, tapi gendonge dhewe kosong. Itu tadi. Jadi malah banyak seperti itu sebenarnya. Jadi banyak orang yang ini mungkin ngasih komentar kepada yang lainnya, tapi lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia juga harus diperbaiki kan gitu. Betul. Nah, ini saya sambung sedikit tadi kaitannya dengan apa itu, dengan bahwa keluarga itu tidak hanya sekedar tidak sekedar nasab itu. Jadi kalau value-nya sama, nilainya sama, saya pikir itu menjadi sebuah keluarga. Ini contoh, saya ingat dulu di Jakarta itu kan ada lokalisasi yang dirubah menjadi sebuah taman oleh Pak Basuki itu. Nah, dulu di sana saya ingat betul itu, saya baca di sana itu ada seorang mucikari, Dayeng Ayis kalau tidak salah itu namanya. Nah, itu kemudian saya membayangkan kalau ada orang satu kota kemudian datang ke Jakarta itu dengan ingin menjadi PSK, bahasanya mudah seperti itu, kira-kira kan si Dayeng Ayis nanti akan memperkenalkan kepada teman-teman yang lain kan begini, bahasanya itu, kalau saya membayangkan itu. Saudara-saudara, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kehadiran keluarga baru. Ini yang saya katakan, apakah orang ini ada darahnya dengan Dayeng Ayis? Tidak ada darah. Tapi kenapa dia mengatakan itu adalah keluarga kita? Karena nilai dan value-nya sama. Jadi value-nya sama. Berarti sudah dianggap bagian dari keluarga. Makanya ini kalau Amaliyah Nahdien yang saya sitir di awal itu. Itu kalau orang-orang Nahdien kan berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Karena itu sudah bagian dari keluarga, sehingga itu didoakan. Saya ketika berdoa mendoakan mereka, ketika mereka berdoa mendoakan saya. Nah, kenapa demikian? Karena nilai dan value-nya sama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi ya Allah, ampuni dosaku dan saudara-saudaraku, keluargaku itu tadi. Syaratnya apa? Sabaquna bil iman. Mereka yang telah mendahului kami dengan iman yang sama. Nah, jadi sedikit saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita bisa menjaga keluarga tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat, maka itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Oke, ini terkait dengan bagaimana kita bisa tadi selamat di dunia, pikiran kita juga jernih, seimbang dengan keimanan kita, itu kan Tat. Apakah ini Tat, kalau misalkan nih mungkin ada satu keluarga itu kan mungkin bapaknya sama-sama Islam Tat, sama-sama imannya, tetapi value-nya berbeda. Mungkin bapaknya tidak sholat tapi anak sholat, atau sebaliknya, anaknya tidak sholat tapi bapaknya sholat. Itu apakah bisa juga nanti ketemu di akhirat Tat? Iya, itu kalau saya jawab pertanyaan jenengan ini kan sudah dalam pengertian timbangan amal. Jadi kalau sudah timbangan amal itu kita tidak bisa tahu. Tapi yang selalu ingin saya katakan adalah selama nilainya, imannya sama, tetap bisa, kita akan bisa bertemu di. Nah, masalah ketemunya kapan kita nggak tahu. Karena surganya saya dan surganya jenengan kita nggak tahu. Apa nengone emperan, apa nengone VIP atau VVIP kita kan nggak tahu. Tapi tetap akan bisa ketemu tadi ya. Walaupun akan bisa. Yang penting tadi kuncinya imannya sama. Imannya tetap sama. Oke. Tat, ini mungkin ada pertanyaan ini dari pemirsa. Pak Ustadz, saya seorang kepala keluarga mau bertanya, bolehkah sholat tahajud dilaksanakan
dengan tidak didahului tidur terlebih dahulu. Matur suwun dari Musleh Bergas Ungaran. Masya Allah. Ini sholat tahajud tapi tidak tidur dulu, Tat. Iya, ini ahli tahajud ini. Orangnya ahli tahajud. Baik, yang saya tahu Pak Musleh yang ada di Bergas bahwa pada awalnya memang sholat tahajud itu adalah setelah tidur. Pada awalnya begitu. Tapi ada sahabat yang melakukannya karena dia khawatir kalau saya tidur jangan-jangan saya tidak bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Maka sahabat itu kemudian melaksanakan tahajud. Jadi dari situ kita bisa pahami boleh sholat tahajud tidak harus didahului dengan tidur. Bahkan kalau tadi saya sampaikan sahabat itu tadi kan jangan-jangan aku tidur malah keturun sampai subuh. Ah, itu berarti. Tapi afdolnya harus tidur dahulu kan itu, Tat? Ya pada awalnya tahajud diawali dengan tidur. Dengan tidur itu tadi. Tapi kalau memang nanti kok tidur itu tidak bisa bangun, maka dibolehkan ya malah tahajud dulu aja. Oh, ada. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Lelaki itu tanggung jawabnya itu seperti real banget kelihatan. Seolah kalau perempuan itu yang tanggung jawab, seolah kalau perempuan itu ya tanggung jawab lelaki. Perihal ini sebenarnya bagaimana ya Ustadz? Mohon bimbingannya dari Adam ngalian. Ini terkait tanggung jawab lelaki terhadap perempuan, Ustadz. Masya Allah ya. Di dalam hadis Nabi, ini Pak Adam yang ada di ngalian itu bahwa setiap pribadi itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi siapapun dirinya itu adalah pemimpin. Makanya kalau kita baca tadi surat At-Tahrim ayat 6 itu, Mas Anis itu kan di sana disebutkan jagalah dirimu. Jadi sebelum menjaga orang lain kita harus menjaga diri kita sendiri. Berarti diri kita itu menjadi pemimpin. Itu berlaku untuk semua perempuan juga laki-laki, Tat? Iya. Di situ kan tidak dibedakan. Kullukum, setiap kalian. Nah, cuman nanti ada porsinya masing-masing, Mas Ada. Misalnya jenengan sebagai kepala rumah tangga, berarti jenengan tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Nah, istri itu juga bertanggung jawab kepada dirinya dan anak-anaknya juga. Nah, bagaimana kalau misalnya orang itu belum beristri, karena teman-teman yang masih jomblo itu misalnya, ya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan angfusaku, dirimu, ya, sebelum ke orang lain. Ke orang lain itu kan karena kalau kita sudah punya tanggungan, toh. Mas Hani sudah punya istri, sudah punya anak, ada tanggungannya masing-masing. Ya. Berarti semua punya tanggungan masing-masing kan itu? Semua tanggungan masing-masing, ada porsinya. Ada porsinya. Saya kira itu Mas Adam yang ada di ngalian. Selanjutnya ini ketika disahkan ikatan pernikahan, itu tanggung jawab dunia akhiratnya murni di keluarga kecilnya saja atau termasuk orang tua kandung dan mertua ya Ustadz? Ini kalau sudah menikah, Ustadz. Ini sudah menikah ya. Jadi kalau sudah menikah, tentunya tadi wilayahnya adalah wilayah di mana kita menjadi pimpinannya. Maksudnya gimana, Ustadz? Ya kalau itu tadi pimpinannya adalah istri kita, maka istri kita itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau keluarga besar itu kan setelah selesai dengan pekerjaan kita selesai. Tapi ada istilah gini, Tat. Kalau laki-laki itu juga masih punya tanggungan dengan orang tua kandungnya, itu bagaimana, Tat? Ya, dalam pengertian orang tua kandung itu bukan tanggung jawab yang sepenuhnya, karena dia sudah punya. Ini tadi yang dikatakan kan, kalau dia sudah berkeluarga, istri, apakah orang tuanya itu juga termasuk tanggungannya? Yang tanggungannya ya istrinya ini tadi. Yang paling utama istrinya itu. Iya, makanya ini
PR bagi para istri ya, bagi para istri itu kalau dengan suaminya harus taat betul itu, karena dia menjadi tanggung jawab suami ya. Suaminya sudah tidak dengan orang tuanya atau tidak dengan yang lain itu tadi. Ya. Kira itu Mas. Nggih. Ada lagi pertanyaan ini dari pemirsa. Jika orang tua sudah meninggal, tapi hanya tersisa orang tua tiri atau sambung, apakah secara kewajiban sama dengan orang tua kandung? Dari Beni Karangawen. Baik, tadi kalau saya katakan keluarga itu bisa dalam pengertian tidak harus satu nasab ya. Nasab itu tadi. Maka saya pikir siapapun yang berjasa kepada diri kita, termasuk tadi mungkin yang dimaksud orang tua tiri itu kan mesti punya jasa kepada orang itu toh. Maka orang tua itu juga harus kita perlakukan sama. Padahal kaitannya dengan orang istri nanti kalau orang tua tiri. Nah, padahal kalau yang lebih ekstrim lagi itu di Al-Quran itu kan disebut seandainya orang tua kita itu kok beda agama dengan kita, itu kita tetap harus menghormati mereka, kita harus merawat mereka. Apalagi ini misalnya kok seagama dengan kita, meskipun tiri itu kan istilah ya, ya tetap kita harus memberikan penghormatan, memberikan pelayanan dan sebagainya yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Tapi dalam agama kan kadang juga disampaikan bahwa termasuk dalam bagian mungkin ilmu waris itu kan ada, kalau kandung itu seperti ini, kalau tiri seperti ini. Itu apakah juga nanti bisa berlaku kalau misalkan tiri itu? Oh iya, jadi kalau nanti hubungannya dengan warisan itu kalau orang tua tiri nanti kita akan lihat anunya dulu, kita lihat urutan nasabnya dulu ya, dari mana itu. Tapi kalau hubungan antar sama manusia tetap kita hormati kan itu? Iya, kita harus menghormati, semuanya harus kita hormati, siapapun mereka itu kita harus hormati. Kita ini mungkin sebelum closing nih, ini saya pengen ada pertanyaan ini yang mungkin mengganjal bagi saya itu. Begini membangun keluarga yang tadi Saidun fid dunya wa Saidun fil akhirah lah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mungkin ini trik atau tip buat untuk para generasi muda ini yang pengen membangun keluarga seperti itu itu bagaimana Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan membangun keluarga, jangan takut untuk menikah. Yang pertama jangan takut takut menikah. Okay. Karena banyak sekali ayat-ayat Allah di sana yang menjanjikan keberuntungan ketika orang itu sudah melakukan pernikahan. Misalnya wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, bahwa siapapun yang melata di bumi ini itu akan ditanggung rizkinya oleh Allah. Bahkan saya dulu ini Mas Anis, kalau saya boleh cerita jenengan itu, saya menikah hanya bermodal ayat walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Aku telah tempatkan kalian di muka bumi dan aku sediakan sumber kehidupan di sana dan sedikit orang yang bersyukur. Jadi saya kemudian berpikir, sebenarnya rezeki saya sudah ada di situ semuanya. Tinggal usaha saya gimana, apa yang saya lakukan bagaimana. Jadi jangan takut menikah. Yang pertama itu tadi ya. Jangan takut menikah. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, jangan seperti anaknya Nabi Nuh. Hanya logika saja yang dipakai. Yang berpikir hanya logika saja. Oh, aku gajiku 50.000, 250.000, saya nggak bisa hidup. Apa ya mungkin saya harus menafkahi keluarga kan itu mungkin pikirannya. Kan gimana? Berarti jenengan hanya mikirnya hanya logika. Tidak berpikir kebesaran Allah. Nah, itu kalau bahasa saya, kalau jenengan berpikirnya seperti itu, jenengan sudah ngilani Allah. Ngilani itu mengukur kekuasaannya. Misalnya ada orang penjual tempe kok mengatakan,
aku kok iso ya ibadah haji wong aku dodol tempe gitu. Itu berarti ngilani Allah. Ngilani orang aja nggak boleh. Misalnya Allah Pak Anies paling berarti duit mulai rento kok. Apa meneh ini ngilani Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menikah, jangan hanya sekedar berlogika. Kemudian yang terakhir sertakan keimanan dan ketakwaan di dalam membangun komitmen awal. Jadi harus sevisi misi tadi ya. Sevisi misi. Ibaratnya ya nek bahasa cah nom itu suka duka ya. Suka dukanya harus kita jalani bersama. Nek loro ya loro kabeh, nek seneng kabeh. Jangan hanya sukanya saja tadi. Ojo Jangan hanya sukanya saja, ya, betul. Tapi dukanya tidak mau kan itu. Betul itu. Ada uang abang disayang itu, nggak ada uang abang ditendang itu. Itu saya kira yang harus kita bersama-sama. Oke, Tat, ini waktunya sudah habis. Mungkin terakhir doa untuk kita semua biar berkah dunia akhirat keluarga kita. Tat. Oke, marilah kita berdoa bersama-sama. Terutama kita doakan para keluarga itu yang lagi kena musibah Sriwijaya ya Mas. Kita doakan moga-moga mereka sabar. Kemudian kita doakan juga keluarga kita, guru-guru kita moga-moga diberikan keselamatan dari wabah COVID ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, kasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil kami. Amin. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami, keluarga kami, jamaah kami, warga bangsa kami dari wabah COVID ini ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, berikanlah kemudahan kepada saudara-saudara kami yang hari ini lagi mengalami kesulitan ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang hari ini lagi sakit ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lagi belajar ya Allah mencari ilmu. Berikanlah kemudahan kepada teman-teman kami yang hari ini masih belum menemukan jodohnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas tadi ulasannya dan doanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian acara ngopi pada episode 18 kali ini. Saya selaku moderator, apabila banyak kesalahan, banyak khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.